Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my channel guys, di Dul's Gold Share. Bagaimana kabarnya hari ini guys? Mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat ya guys. Oke guys, bersama ini saya akan sharing lagi terkait dengan BOS dan aplikasi Arkas guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara menghitung pagu anggaran BOS tahun anggaran 2023 per tahap dan per triwulan. Ingin tahu caranya seperti apa? Silahkan ditonton sampai selesai guys. Seperti yang kita ketahui bersama, berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik, disebutkan pada pasal 2 ayat 2 bahwa dana BOSP terdiri atas dana BOS, dana BOP, dan dana BOP kesetaraan yang masing-masing terbagi ke dalam reguler dan juga kinerja. Nah, karena sekolah saya itu sekolah SMP, maka di sini saya akan fokus untuk membahas terkait dengan dana BOS reguler SMP guys. Nah, masih di Permenke nomor 204 tahun 2022 disebutkan bahwa perhitungan alokasi dana BOS itu berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan satuan biaya masing-masing daerah guys. Nah, jika kita lihat di tahun kemarin ya, di Kemendikbudristek nomor 27/P/2022 yaitu tentang satuan biaya dana BOS, BOP, dan juga kesetaraan di masing-masing daerah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa satuan biaya untuk masing-masing daerah itu berbeda-beda ya guys. Nah, hal ini didasarkan pada indeks kemahalan konstruksi masing-masing daerah dan indeks peserta didik. Nah, untuk di Cianjur sendiri, itu satuan biayanya adalah 1.100.000 guys per siswanya. Bagaimana nih di daerah teman-teman? Apakah sama dengan Cianjur? Atau barangkali ada perbedaan ya? Oke, langsung saja ya kita lihat di sini di laptop. Saya sudah mencoba untuk mensimulasikan ya pagu anggaran dana BOS untuk tahun 2023 secara per tahap maupun per triwulan. Penerimaan dana BOS reguler dalam 1 tahun. Di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk di Cianjur itu untuk SMP ya, satuan biayanya itu 1.100.000. Nah, bagi di sekolah teman-teman itu tinggal disesuaikan saja guys ya, dimasukkan ke sini. Misalkan di sekolah teman-teman 1.200.000 ya, tinggal disesuaikan saja. Karena di sini contohnya yang di Cianjur, saya akan masukkan satuan biaya SMP-nya itu 1.100.000. Nah, tinggal kita di sini masukkan aja jumlah siswanya guys. Kita misalkan jumlah siswanya 400 orang. Berarti dikali satuan biayanya. Nah, jumlahnya adalah 440 juta. Di sini saya bagi ke dalam 2 tahap guys. Tahap 1 50%, tahap 2 50%. Kenapa demikian? Karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 disebutkan bahwa untuk penyaluran dana BOS reguler tahun 2023 itu terbagi menjadi 2 tahap ya guys. Tahap 1 dan tahap 2 yang masing-masing sebanyak 50% dari total pagu anggaran. Nah, untuk tahap 1 itu paling cepat di bulan Januari. Kemudian untuk tahap 2 itu paling cepat di bulan Juli guys. Untuk tahun ini tentu saja berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kita menerima dana BOS itu berlangsung dalam 3 tahap. Dan masing-masingnya itu dengan pola 354 ya guys. Tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 itu 30%. Nah, untuk yang 2023 ini sekarang hanya berlangsung secara 2 tahap. Makanya di sini kita tinggal kalikan saja 50% dikali penerimaan dana BOS untuk 1 tahun ke depan. Hasilnya segini guys, 220 juta. Yang tahap 2 juga sama ya, 50% dari total pagu anggaran. Nah, sekarang kita akan coba bagi ke setiap bulan ya perkiraannya. Itu di masing-masing bulan kita harus alokasikan dana BOS itu berapa guys. Nah, di sini sudah otomatis ya guys terbagi secara per bulannya itu sekitar 36 juta atau 37 jutaan guys. Nah, ini saya coba untuk membagi rata guys ya agar lebih memudahkan saja. Tentu kalau realitanya bisa jadi berbeda seperti itu di setiap bulannya. Bisa jadi di Januari atau Februari itu pengeluarannya lebih tinggi daripada bulan Maret atau April, ataupun bulan Mei lebih rendah daripada bulan Juni, dan seterusnya guys. Di sini saya hanya memetakan saja. Untuk perkiraan per bulannya kita akan mengeluarkan
pengeluaran dana bosnya itu berapa, seperti itu. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di pasal 22 ya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 204 tahun 2022, teman-teman bisa lihat di pasal 22 ya bahwa prasyarat untuk pencairan dana bos tahap 2 ya itu harus melaporkan penggunaan dana tahap 1 minimal sebanyak 50%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, di sini udah terbagi ya sebanyak 50%. Nih udah ada rumusnya, 50% dikali total pagu yang cair di tahap 1. Jumlahnya adalah 110 juta. Nah, untuk syarat cair tahap 2 di bulan Juli, teman-teman ini setidaknya di Arkas itu harus sudah menginput dan melaporkan penggunaan dana bosnya yang tahap 1 itu sebanyak 110 juta guys. Nah, konsekuensinya apa jika teman-teman hingga akhir bulan Juni ini belum melaporkan penggunaan dana bos sebanyak 50% di tahap 1? Konsekuensinya adalah setiap keterlambatannya teman-teman nanti akan mendapat pengurangan pencairan dana bos untuk tahap 2. Nah, maka dari itu saya membagi seperti ini agar memudahkan bagi saya ataupun teman-teman dalam menganggarkan dan mengalokasikan dana bos reguler tahun 2023 ini guys. Nah, jadi seperti contoh yang ini ya. Yang ini tahap satunya 50% dari total pagunya, yaitu tahap 1 220 juta. Nah, untuk pelaporan tahap 1 ya, agar dana bos tahap 2-nya cair itu berarti minimal kita harus sudah melaporkan dari bulan Januari sampai Maret. Atau jika dinominalkan itu teman-teman harus sudah melaporkan sebesar penggunaan dana bosnya itu sebesar 50%-nya yaitu 110 juta. Seperti itu guys ya. Ini saya coba bagi per triwulan juga di sini. Untuk per triwulan tentu ini sebanyak 25% ya guys. Triwulan 1 Januari sampai Maret 25% dari total pagu anggaran guys. Jadi dikali yang ini ya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, jika di daerah teman-teman satuan biayanya berbeda, tinggal diubah aja di sini ya. Misalkan 1.200.000, klik enter aja. Tadi otomatis terisi seperti itu. Atau jumlah siswanya berubah, misalkan hanya 200, klik enter aja. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Untuk tahap 1, tahap 2 sekian. Per bulannya estimasi pengeluaran sekian. Dan nanti untuk pelaporan ya tahap 1 minimal kan harus sudah melakukan 50% itu sekian guys, agar di tahap 2 nya dana bosnya cair seperti itu. Oke, mungkin itu saja sharing kali ini tentang bagaimana cara penghitungan pagu anggaran dana bos reguler per tahap maupun per triwulan tahun anggaran 2023. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. See you on the next video.